Itu dikabarin kalau ibu kecelakaan, saya langsung izin pulang dengan masih hujan deras. Ada banyak darah di sepatunya. Iya. Kalau untuk ditanyain gimana ceritanya, ibu nggak bisa karena masih nangis terus. Sedih aja sih karena korban tewasnya juga ada dari ibu teman saya sendiri. Pikiran sudah seperti apa? Kacau. Kacau. Jam 12 itu dikabarin kalau ibu kecelakaan, saya langsung izin pulang dengan masih hujan deras. Itu langsung pulang ke basah-basahan ya? rumah. Sabtu pagi 25 Oktober 2025, bis pariwisata terguling di jalur exit tol Pemalang. 4 nyawa melayang, 32 lainnya luka-luka. Perjalanan wisata berubah jadi duka. Bis itu membawa rombongan Forum Kesehatan Kelurahan Bendan Ngisor, Kota Semarang. Keceriaan mereka berakhir di kilometer 312. Tragedi kecelakaan bis pariwisata di Pemalang menyisakan cerita haru mendalam. Alika, anak dari salah satu korban selamat, langsung terpukul ketika mendengar kabar bahwa sang ibu, yakni Ani, ikut menjadi korban dalam rombongan tim Forum Kesehatan Kelurahan atau FKK Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Perasaannya kacau, ia langsung pulang dari tempat kerja dan bergegas menuju posko korban kecelakaan di Kelurahan Bendan Ngisor. Di tengah kepanikan dan isak tangis keluarga korban, Alika menunggu dengan penuh cemas, hingga akhirnya rasa takut itu sedikit mereda. Ibunya tiba di posko dalam keadaan selamat meski mengalami sejumlah luka akibat insiden tersebut. Oke, saat ini saya bersama dengan salah satu anak dari korban yang selamat. Bagaimana ceritanya kita langsung saja tanyakan. Mbak, namanya siapa, Mbak? Saya Alika. Alika, Iya. tadi sempat dengar kabar ibu itu sekitar jam berapa? Sekitar jam 1, Sekitar jam 1 siang Iya. ya? Saat itu sedang apa? sedang magang PKL. Itu bisa dijelaskan pada saat itu dapat WA dari siapa gitu? Jadi saya tuh jam 10 sampai jam 11 tuh ditelepon sama teman-teman kalau ada kejadian seperti itu. Tapi saya kan HP-nya di locker, jadi saya tidak pegang HP, baru pegang HP itu jam 1, jam 2-an. Terus saya buka WA, ada telepon dari teman-teman bahwa ada kecelakaan bis yang dinaikin sama oleh ibu saya. Terus itu kayak habis itu saya telepon, teman-teman saya juga gak ada yang bisa ngebales. Terus tiba-tiba saya ditelepon oleh tante saya. Tante saya bilang kalau ibu kecelakaan di daerah Pemalang. Waktu saat itu awal kali melihat ada kabar kecelakaan itu, pikiran sudah seperti apa? Kacau. Kacau. Jam 12 itu dikabarin kalau ibu kecelakaan, saya langsung izin pulang dengan masih hujan deras. Itu langsung pulang Langsung pulang ke basah-basahan rumah, ya? iya. Waktu di rumah kondisinya seperti apa? Di rumah nggak ada orang, saya nyari. Ayah juga nggak ada, saya langsung ke rumah tetangga yang kebetulan juga korban yang tewas. Gitu. Saya ke rumah situ nyari bapak. Terus kemudian bapak Ada di situ. setelah itu ngobrol? Setelah itu ngobrol, info tentang ibu di mana, dan ibu masih di rumah sakit dirawat inap. Terus kemudian kesininya sekitar pukul berapa? Kesini tadi sekitar habis maghrib. Habis maghrib ya? Iya, habis barusan ya? maghrib banget. Itu sudah langsung bisa ketemu dengan ibu atau masih Langsung belum? ketemu. Ibu datang langsung masuk ke kelurahan. Itu kondisi ibu ada luka di bagian mana gitu? Ibu tadi ada luka di bagian bahu sebelah sini sama di bagian kaki. So di bagian tadi ibu cerita apa aja Kak? Ibu jadi cerita kalau sepatunya hilang di bis, yang satunya ada di rumah sakit karena ada banyak darah di sepatunya. Oke. Tapi pada saat itu ibu bisa berhasil dievakuasi itu ya? Kalau untuk ditanyain gimana ceritanya, ibu nggak bisa karena masih nangis terus. Masih nangis terus. Iya. Kalau kondisi bapak saat ini dan ibu itu gimana? Bapak yang pasti terpuruk banget saat dengar kejadian seperti ini karena ibu juga awalnya sempat dilarang oleh bapak, cuman ibu tetap kekeh untuk berangkat. Tapi berarti ada perasaan ya bapaknya? Iya. Kalau Mbak Alika sendiri ada kayak perasaan nggak kayak gimana gitu? Entah ada yang ganjil atau gimana? Kalau dari saya mungkin sedih aja sih karena korban tewasnya juga ada dari ibu teman saya sendiri. Dari sahabat teman? Iya. Oke.
Tapi kalau sebelumnya, sebelum ibu berangkat itu ada rasa aneh kah atau ganjil kah atau gelisah gitu? Tidak ada Sebelum sih, keberangkatannya soalnya itu. waktu ibu mau berangkat itu ibu bangun jam 4 kan. Saya udah mau berangkat magang. Oh, sudah mau berangkat magang ya. Iya. Pada saat itu udah ya berjalan normal gitu ya. Iya. Saya tidak tahu kalau ternyata Oh, mau nggak tahu ya. piknik, soalnya ibu cuma cerita ke ayah. Berarti sudah seperti berjalan biasa ya kak? Iya. Hmm. Saya Untuk- mikirnya jam 4 itu ibu mau berangkat kerja kan ibu nggak cerita apa-apa soal kalau mau piknik itu nggak ada. Cuman saya tanya, ibu mau kemana gitu, bilang mau pergi, bilang gitu aja. Bisa langsung berangkat magang. Gitu. Sempat sebelum ibu berangkat mungkin sempat dipesani atau apa gitu? Kenapa? Sempat ada pesan kayak ibu jangan lupa makan atau gimana, hati-hati di jalan bu atau? Sempet sih bilang kayak kabarin terus kalau udah sampai. Berarti dari Alikanya sendiri minta ibu untuk terus ngabarin gitu ya? Iya, saya selalu minta terus kabarin. Soalnya ibu juga susah dikabarin biasanya. Ibu kalau udah pergi biasa jarang megang HP. Mungkin dari itu Alika pengennya ibu berkabar terus gitu. Iya. Tapi memang aktif ya Mbak, kalau Memang. ibu dan teman-temannya gitu. Banget. Ibu ceria banget orangnya. Ibu kesehariannya itu kan sebagai kader FKK ya, itu Iya. biasanya ke rumah-rumah warga ikut mantau jentik nyamuk Iya, atau enggak setiap gitu ya? hari Minggu mungkin itu selalu ke rumah warga. Oh, berarti aktif ya ibu Aktif banget. membantu warga Iya. untuk. Kalau di rumah sendiri mungkin, Mungkin ibu ibu- seperti apa? Ibu orangnya humoris banget, suka kayak bikin makan gitu. Terus bikin seneng juga. Ini sama juga ya. Mungkin dari Alika sendiri ada pesan yang mau disampaikan gitu atau harapannya gitu. Untuk ibu. Iya. Untuk ibu, semoga ibu tetap selalu sehat terus, selalu tetap jadi support sistemnya Alika. Terus kalau ada apa-apa juga cerita ke Alika. Dan Alika bersyukur ya ibu bisa selamat gitu. Mbak tadi sempat didatengin wakil wali kota, apa sih yang disampaikan? Tadi Oh, saya tidak tahu. nggak tahu ya. Saya belum di dalam tadi. Oh, belum di dalam. Oke. Sementara itu pemerintah Kota Semarang bergerak cepat, 4 keluarga korban menerima santunan dari Jasara Harja masing-masing senilai 50 juta rupiah. Korban luka dijamin biaya pengobatan hingga 20 juta rupiah dan jika tidak cukup, pemerintah kota menanggung sisanya. Kini di antara isak keluarga dan sirine ambulan, satu pesan kembali bergema. Pastikan setiap kendaraan layak jalan, karena di balik setiap kelalaian selalu ada nyawa yang dipertaruhkan. Oke, cukup. Itu tadi salah satu dari anak korban yang selamat. Ada senang, ada juga sedihnya karena sahabat dari ibunya menjadi korban meninggal dunia dari kecelakaan di Tol Pemalang. Dan gembiranya seorang anak yang bisa merasakan sarapan pagi hari terus-terusan dengan ibunya dan bisa bermanja-manja terus. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari kejadian ini dan sampai jumpa di saksi kata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.